pemirsa, masih bersama kami di Belajar Islam. Mbak Desti, saya akan kembali bertanya, menanyakan masalah kira-kira upaya-upaya apa yang memang harus dilakukan secara serius dan concern terhadap agar meminimalisir terjadinya penularan HIV/AIDS ini gitu. Kira-kira menurut Mbak apa sudah ada upaya apa gitu? Ya. Seperti saya katakan tadi, upaya penyebaran informasi sebetulnya sudah banyak dilakukan. Tapi menurut saya upaya penyebaran informasi ini tidak bisa berdiri sendiri. Karena misalnya terkait dengan penularan ibu ke anak. Ini kan berarti ibu perlu diberi penguatan, ya, dia perlu punya kekuatan atau mempunyai pengetahuan yang cukup untuk mengetahui dirinya terinfeksi atau tidak, atau memastikan bahwa dirinya terinfeksi atau tidak. Karena banyak kasus di kelompok ibu-ibu rumah tangga misalnya, itu dia tidak pernah berani menawarkan suaminya untuk misalnya memakai kondom, walaupun dia tahu suaminya sering jajan misalnya, ya. Kenapa? Karena memang kan di dalam relasi rumah tangga itu biasanya istri hanya ikut suami. Betul. Gitu. Sehingga salah satu untuk mencegah menurut saya adalah bagaimana perempuan punya kemampuan untuk mengatakan menolak, atau paling tidak kalau tahu suaminya, perilaku suaminya yang sering berganti-ganti pasangan, dia menawarkan menggunakan kondom. Itu salah satu cara. Nah, untuk bisa melakukan itu butuh program-program pemberdayaan perempuan yang cukup baik. Jadi menurut saya informasi saja nggak cukup. Perempuan harus diberdayakan sehingga dia mampu mengambil keputusan, dia tahu apa yang harus dia lakukan, bagaimana dia bernegosiasi dengan suami. Nah, ini yang menurut saya sebetulnya faktor kuncinya itu bukan malah di pengobatannya atau di proses setelah menjadi HIV, tetapi proses-proses sebelum itu sebetulnya banyak sekali yang bisa dilakukan. Dan ini yang seringkali terlupakan gitu. Orang dipikir menyebarkan informasi selesai, padahal orang bisa punya informasi tapi banyak khususnya untuk yang perempuan punya informasi tapi tidak bisa mengambil keputusan. Jadi pemberdayaan perempuan menurut saya menjadi penting dalam kaitannya pencegahan. Baik, Mbak Maria, tadi kan Mbak Desti sudah menyampaikan bahwa memang pemberdayaan perempuan yang sangat penting. Tetapi kita juga melihat apakah ada upaya-upaya pemerintah untuk layanan medis atau katakanlah secara struktural dari kedinasan kesehatan gitu, untuk mensosialisasikan bagaimana sih mencegah HIV/AIDS itu gitu. Ya, kalau upaya pemerintah saya kira sudah cukup banyak. Betul. Ya, baik dari kebijakannya, dari mekanisme, dari sistem dan mekanisme itu sebenarnya sudah ada. Tadi Mbak Desi juga sudah sampaikan bahwa memberikan layanan-layanan itu sudah sampai pada tingkat puskesmas, ya. Betul. Artinya tidak hanya sekedar kebijakan, tetapi ini sudah terimplementasi sebenarnya dengan di tingkat puskesmas dan di tingkat komunitas, termasuk juga ARV yang gratis ini juga saya kira sudah tersedia oleh pemerintah. Hanya memang persoalannya terutama untuk daerah-daerah yang agak terisolir atau katakan di luar Jawa misalnya, atau daerah-daerah yang kepulauan misalnya, itu kan juga butuh infrastruktur yang saya kira belum cukup memadai. Yang kedua, perbandingan antara dokter yang siap setiap saat misalnya, itu juga saya kira belum bisa diakses oleh semua masyarakat, terutama sekali lagi di daerah-daerah perbatasan, daerah-daerah yang terisolir itu belum banyak menjangkau itu. Betul. Lalu yang saya kira benar apa yang disampaikan oleh Mbak Destri, bahwa pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan keluarga menjadi sangat penting. Betul. Karena kalau kecenderungannya paling enggak ini ada kecenderungan yang saya kira sekedar contoh saja, misalnya penularan terhadap ibu rumah tangga yang tertular oleh suami itu kecenderungannya meningkat. Jadi misalnya contoh kasus di Tangerang. Dari 20 penderita HIV/AIDS, itu 80 diantaranya adalah ibu rumah tangga yang tertular dari suaminya. Ini baru satu contoh, ya, baru satu daerah. Dan sekali lagi ketika kita bicara soal fenomena, ini baru yang diketahui dan yang terdeteksi. Kalau kita bicara angka HIV, ini kan angka fenomena gunung es yang boleh jadi bisa berlipat jauh lebih banyak dari angka yang sesungguhnya. Saya kira itu. Tadi yang soal kaitannya pencegahan, ya, pencegahan, saya kira pencegahan selain medis juga pencegahan sosial, psikologis itu jauh lebih
penting ya, Baik. atau sama pentingnya Ya, kira-kira kita dengan tadi kesehatan? bicara pencegahan. Sekarang untuk anak yang terkena HIV/AIDS, itu kira-kira treatment yang memang yang tepat untuk kita tangani itu seperti apa begitu? Barangkali dari Mbak Maria atau dari Mbak Desti dulu, kami persilakan. Iya, sebetulnya kalau kita bicara treatment jadi sangat medis ya. Saya yakin Departemen Kesehatan sudah menyiapkan bagaimana cara menyiapkan anak-anak ini. Kalau saya lebih melihat begini, anak-anak yang terkena HIV ini bisa dalam beberapa kondisi. Salah satu kondisi adalah misalnya ayahnya kena HIV meninggal, ibunya kena HIV meninggal, akhirnya dia menjadi anak yang bisa sebatang kara, atau dia tinggal dengan kakak-kakaknya dan akhirnya dia harus hidup dengan keluarga besar, bukan lagi dengan keluarga inti. Hal-hal seperti ini yang sering luput dari perhatian. Mungkin pemerintah memang benar memberikan perhatian kepada aspek kuratifnya, pengobatannya, tetapi sebetulnya aspek ini juga perlu dipikirkan. Bagaimana dengan anak-anak yang kemudian tidak punya orang tua gitu, akibat situasi ini gitu ya. Itu yang saya nggak terlalu yakin pemerintah sudah punya program untuk yang anak-anak dengan HIV dan kedua orang tuanya sudah meninggal. Baik, terima kasih Mbak Desti dan Mbak Maria. Apa yang tadi sudah dijelaskan itu sudah sangat jelas sekali gitu. Baiklah pemirsa, tetaplah bersama Belajar Islam.